Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kepada yang terhormat Ibu Kusumaning Tias Pramita, RMPD, selaku dosen mata kuliah Sistem Perencanaan Pembelajaran, serta teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Witri Pujasmiati dengan Mbak Afiatun Imtihanah akan mempresentasikan makalah yang berjudul Desain Silabus Pembelajaran. Lalu langsung saja ke pembahasan kita. Yang akan kita bahas di sini yaitu satu, tentang pengertian desain silabus. Lalu yang kedua, prinsip desain silabus pembelajaran. Lalu yang ketiga, tahapan desain silabus pembelajaran. Dan yang keempat, komponen dan format silabus pembelajaran. Baiklah, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian desain silabus. Silabus adalah seperangkat rencana yang berisi garis besar atau pokok-pokok pembelajaran yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Desain silabus tersendiri adalah proses merancang rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang berkaitan untuk pencapaian penugasan kompetensi dasar yang dipertimbangkan berdasarkan beberapa faktor. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan silabus. Ada beberapa prinsip-prinsip di sini. Prinsip yang pertama yaitu ilmiah. Maksudnya, seluruh materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Lalu, prinsip yang kedua yaitu relevan. Maksudnya, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa baik secara sosial, emosional, dan spiritual. Lalu prinsip yang ketiga yaitu sistematis. Maksudnya komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Lalu prinsip silabus yang keempat yaitu konsisten. Jadi adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Lalu prinsip yang kelima yaitu memadai. Maksudnya cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Lalu prinsip yang selanjutnya yaitu aktual dan kontekstual. Maksudnya semua komponen memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Lalu prinsip yang ketujuh yaitu fleksibel. Maksudnya keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Lalu prinsip yang terakhir yaitu menyeluruh. Maksudnya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik itu dari kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Lalu poin selanjutnya yaitu tahapan penyusunan silabus. Tahapan penyusunan silabus
ada delapan langkah utama. Yang pertama yaitu mengisi kolom identitas mata pelajaran. Yang kedua, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Lalu yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Lalu yang kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Lalu yang keenam, penentuan jenis penilaian. Lalu yang ketujuh, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Lalu poin selanjutnya yaitu komponen silabus. Di sini ada 8 komponen. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran, yang kedua yaitu identitas sekolah, yang ketiga kompetensi inti, yang keempat kompetensi dasar, yang kelima indikator pencapaian kompetensi, yang keenam materi pokok, yang ketujuh kegiatan pembelajaran, yang kedelapan penilaian, yang kesembilan alokasi waktu, dan yang terakhir itu sumber belajar. Lalu poin yang terakhir yaitu format silabus. Format silabus adalah bentuk penyajian isi silabus yang terdiri dari komponen-komponen silabus yang disusun berdasarkan prinsip pencapaian standar kompetensi. Ada 2 macam format silabus, yaitu yang pertama model kolom dan yang kedua model uraian. Baiklah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai desain silabus pembelajaran. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.